kami kenal. Yang tadi saya coba analogikan dari diri manusia itu sendiri. Itu kira-kira dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Allah itu adalah satu jiwa, ya kan? No, satu pikiran gitu ya. Tapi dua badan gitu. Satu pikiran tapi dua badan. Bagaimana itu? P4. Bukan begini, itu kan saya buat analogi dalam bentuk Ya, manusia. gini analoginya. Ya, saya tanya dulu. Analogi Analoginya manusia tadi itu, satu pikiran kalau kan, tadi manusia satu. itu kan ada di tiga, Ya. tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu bisa dimaknai pikiran dia, kebijakan dia, itu yang nanti dituangkan lewat kata-kata. Jadi misalnya gini, ada penulis, atau saya buat oh ini pikirannya, ini keluar dari si A, ini laporannya si A, ini laporan si B. Atau kayak penulis. Penulis itu waktu buat buku, ibu akan tahu yang buat novel ini siapa lewat tulisan dia. Karena gaya menulis itu akan berbeda tiap orang. Itu Ya kan ada ditentukan. dua juga itu, menulis dan Anda menulis dan ada buku. Bukan, ibu nggak paham berarti. Kamu yang Pikiran nggak paham, kok aku yang nggak paham. Tadi satu Gini. jiwa, satu badan, satu Gini. roh. Nah sekarang saya tanya, waktu dia ke dunia itu Tuhan itu sendiri apa gimana? Kan satu badan, roh, Gini, jiwa, sebentar dulu. roh kan? Jiwa dan roh. Jangan kita Nah, loncat dulu. Jangan loncat dulu. Kita di analogi ya dulu. elah, kalau loncat Analoginya memang clear itu nggak? dia jiwa dan Analoginya roh. clear Nah, nggak? waktulah dia datang ke dunia, itu jiwa dan rohnya juga yang datang. Terus yang di surga itu siapa? Pertama, Anda harus menyadari Allah itu maha kuasa. Dan Allah itu adalah roh. Jadi ketika yang Yesus yang melekat pada Allah itu firman Allah. Bukan tubuh jasmania Yesus, kemanusiaannya itu bisa sekali oleh Kristen, sama pemahamannya seperti saya juga. Jadi kemanusiaannya kita bisa bedakan, kealahannya pun kita bisa bedain. Itu. Ya, Jadi pertanyaan saya. tadi saya mengambil contoh manusia itu, Ibu. Itu kan saya lagi bicara soal materi. Manusia itu kan berada dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, Ibu pahami itu dulu. Ibu paham dimensi ruang dan waktu nggak? Saya paham pertanyaan saya. Waktu Coba Ibu satu roh jelasin satu dimensi badan ruang yang dan Anda waktu apa? katakan itu, waktu turun ke bumi, Tuhanmu itu waktu turun ke bumi. Terus yang di surga itu siapa? Saya tanya Iya. itu dulu, jawab aja. Karena jawaban kalau Ibu sudah memahami dimensi dua ruang dan waktu, Ibu pahami dimensi ruang itu apa? Nih ya, saya dimensi ruang nih. Saya berada di sini. Kalau saya turun ke dunia, itu tetap juga ada dua orang, nggak bisa satu. Bukan dulu, pertanyaan saya pada hal yang basic dulu. Ibu pahami ruang dan waktu, paham nggak? Jadi Anda mau mengatakan Tuhan Anda tidak ada ruang, tidak ada waktu gitu? Bukan, yang saya mau bilang Ibu nggak memahami apa yang namanya dimensi ruang dan waktu. Materi Oke, Ibu dimensi nggak itu paham. apa? Oke, dimensi Jadi itu kalau apa? ruang ini, nih saya kasih tahu Ibu. Allah itu maha hadir bukan? Saya tanya dulu. Allah maha hadir bukan? Iya, Allah maha kuasa nggak? iya. Allah bisa ada saat ini di surga dan di bumi nggak? Dalam waktu bersamaan? Oh itu dua. Nah. Ada di surga, ada di bumi, itu dua orang. Gak bisa, gak Ibu, bisa. Gak bisa. Bukan, Ibu bertentangan Gak bisa. dengan jawaban Ibu tadi. Allah Coba, bisa Pak, Gak Pak, bisa, Pak. gak bisa. Pak, Gak bisa, gak bisa. saya Tapi tanya, Pak. kemudian Ibu menolak jawaban Ibu sendiri. Ibu tadi udah jawab Pak, loh, Pak. makanya saya tanya dulu. Ibu Ya, Pak, mengerti saya tanya nggak coba, dimensi Pak. ruang dan waktu? Pak, Allah maha hadir saya tanya nggak? Ibu sedikit. nggak paham kan? Baik, saya tanya sedikit. Allah maha hadir, Pak ya. Setuju, Pak ya? Iya. Allah hadir nggak di neraka, Pak? Allah bisa saja ada di Saya semua nggak nanya tempat. bisa saja. Saya nggak nanya bisa saja. Bisa atau tidak Iya. Allah di neraka?
Bisa. Neraka ada. Kenapa tidak? Tapi Allah tidak akan terikat oleh neraka. Bentar Pak, Bapak gimana sih ini? Ah, Saya kan nanya betul. sedikit aja. Allah Maha Hadir, Allah ada di mana-mana. Apakah Allah ada di Yes. neraka, Pak? Allah bisa hadir di sana juga. Saya Kenapa nggak nanya tidak? bisa hadir, Pak. Ada atau tidak di neraka? Lu bisa. Makanya pertanyaan saya itu sudah menjawab, Pak. Bisa di mana saja. Berarti di neraka bisa, Pak ya? Bisa, tapi dia tidak tersentuh loh. Enggak, Jadi jangan pakai tapi, pernyataannya Pak. jelas. Jangan pakai tapi, Pak. Allah tidak, bukan. Saya harus jelaskan konsep dengan jelas. Anda jelas. nggak bisa nyamain materi Iyalah, dengan Allah. manusia nggak punya Allah tidak akhlak terikat ya. ruang dan Punya- waktu. Punya akhlak ya. Ya, Kenapa? manusia nggak punya akhlak ya. Siapa? Kenapa, Pak? Siapa? Saya kira gitu dulu ya Bu ya. Jadi Sebentar, Pak. pernyataan Sebentar, Pak. premis saya Sabar gini dulu, dulu. sabar Sabar dulu. Sabar Saya dulu. belum Jelaskan jawab. aja. Ya, silakan Bang Juma, silakan. Iya, jadi gini Bang. Saya izin nanti 5 menit boleh? Boleh. Jadi gini. Kalau Anda menjadikan, ya suara saya kedengaran nggak ini? Kedengar, dengar, Bang. Oke. Oh Abang iya, du- iya. Oke, Pak. Oke, Abang duduk cantik Bang, dulu ya. sebelumnya salam kenal dulu supaya Oke. kita enak ya. Baik. Iya. Jadi gini Bang. Ketika kemudian Anda menjadikan manusia itu sebagai Tuhan, Anda harus mematahkan argumen manusia itu sendiri, Yesus. Itu dulu. Karena musuh terbesar daripada teman Kristen adalah kitab itu sendiri, dalam artian ajaran Yesus. Coba kita lihat di dalam pemahaman 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Theos. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita akan tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Menurut abang saya ini, Yesus dalam keadaan yang sesungguh-sungguhnya, dia itu Tuhan atau manusia? Yesus punya dua natur, natur kealahan dan natur kemanusiaan. Oke. Bapak yang mengutus Yesus ada berapa natur? Bapak satu, Yesus berapa natur? kan 3 pribadi yang kita pahami. Yesus dua natur. Yesus dua natur. Bapak itu roh. Bapak satu natur. Oke. Sekarang ketika Yesus itu dua natur dan Bapa satu natur, apakah mereka sama? Kalau baca Yohanes 1 kan jelas. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Oke. Ini data Logos pembandingnya. itu adalah Allah. Oke, ini sekarang bandingkan ini. Terbantahkan Yohanes 1 nomor 1 dengan dalil kitab Anda sendiri. 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Theos saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Nah, sekarang kita lihat. Satu Allah yaitu Bapa, di situ diterangkan Theos. Satu di situ diterangkan adalah Kurios. Theos dan Kurios berbeda. Berbeda. Anda pintar. Yesus Theos atau Kurios? Yesus dalam kemanusiaannya adalah Kurios. Nah, sekarang sang Bapa ini Theos atau Kurios? Theos. Nah, pernah tidak dia menjadi Kurios? Yang turun ke bumi itu Yesus. Iya, yang saya tanya bapaknya. Yang Theos ini pernah nggak dia menjadi Kurios? Berpikir, Pak, memahami berpikir. Bagus Bapa, Anak berpikir. dan Roh adalah satu. Enggak, ini kan sudah dibantah tadi, Bung. Ini kan Anda mengatakan satu, sekarang kita bantah dengan dalil kitab saudara bahwa mereka tidak satu. Yang satu Theos, yang satu Kurios. Sekarang pertanyaan saya, bisa enggak Theos ini berubah menjadi Kurios? Nah, berpikir Pak, berpikir. Bagus berpikir. Sebentar, saya memaknai dengan dalam dulu ya, takut salah ya. Ya, silakan. Nggak apa-apa loh. Iya, pakai Roh Kudus, memaknainya dengan dalam, pakai Roh Kudus. Bukan.
orang sekolah itu kita harus berani jujur menyatakan apa yang sebenarnya. Betul. Oh siap, pintar. Termasuk kita nggak tahu pun kita harus berani mengatakan itu, Bu. Siap. Bukan kalah menang. Saya tidak memaknai kalah menang. Lanjut. Tadi Anda bilang gimana? Di dalam kitab saudara 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu theos, kan gitu. Darinya berasal segala sesuatu, dan untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan, kurios saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena dia kita hidup. Pertanyaan saya, kalau Allah sama dengan firman dan firman itu adalah Allah, sekarang pertanyaannya, satu theos, satu kurios, di situ ada berapa pribadi? Ada dua pribadi. Ada dua pribadi. Apakah theos ini bisa menjadi kurios? Kalau yang saya pahami, hanya untuk saya pernah nonton penjelasannya Romo Gereja Ortodoks, itu menurut saya cukup clear. Dia menjelaskan memang untuk kata Tuhan dan Allah itu ketika memang diletakkan pada Kristus, maknanya memang jadi tidak sama. Tapi kemudian kalau dari makna seperti itu, saya memaknai harusnya itu bisa ketika itu diletakkan pada Allah, Tuhan, karena kan setahu saya namanya Allah itu gelar, Tuhan itu namanya gitu kan. Ya, jadi gini, kita tidak sekali lagi saya katakan kepada saudara, di dalam Al-Quran perintahnya afala tatafakkarun, perintahnya di dalam Al-Quran wala'allahum yatafakkarun, agar manusia itu berpikir, kan gitu ya. Nah sekarang Betul. Sekarang ketika kita kemudian mendudukkan masalah ini, maka yang menjadi acuan adalah apa yang diterangkan di dalam Amsal 3 nomor 5. Berpegang teguhlah kepada firman Tuhan, jangan berpegang teguh kepada asumsi atau pendapat sendiri-sendiri atau masing-masing. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan oleh karena dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tuhan di sini adalah kurios. Bapa di sini Betul, Bang. adalah theos. Ya, nah sekarang pertanyaan saya, Betul. bisakah theos ini menjadi kurios? Kalau dari asumsi yang dari pemahaman yang saya pahami, karena Yesus punya dua kodrat, makanya kata Tuhan dan kata Allah itu memang tidak bisa jadi sama, karena ada kodrat kemanusiaan, ada kodrat kealahannya. Oke, Tapi baik. kalau Allah sendiri, saya kira ini jawaban saya. Karena di Yesus itu sendiri memang susah untuk memang berbeda maknanya. Ketika itu ditaruh pada Yesus, makna itu jadi Tuhan, bukan berarti Allah. Oke, baik. Itu karena ada dua natur Oke. kemanusiaan dan Oke. natur kealahannya. Baik, kita kunci itu pemahaman saudara sebagai Kristen. Saya ingin melihat sejauh mana Anda memahami 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang, ya Tuhan, selamatkan kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Tuhan, ya Allah. Ini di dalam 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Kemudian di dalam Ayub 9 nomor 8, Ya. Tuhan yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Ketika dikatakan dalam kitab Ayub seorang diri, pertanyaan saya, apakah anak Maria ada di sana? Kalau kita memaknai, sebentar, saya jawab dulu ini ya. Ya, Kenapa tadi abang aja ya? Ini bentuk penghormatan saya. baik saudara. Silakan. Jadi Bang Suma kan ngomong pada raja-raja itu kan disebut Tuhan, Siap. ya kan? Sementara tadi pernyataan saya itu Allah ada Bapa, itu kan? Sebenarnya jawaban saya cukup tegas. Pada posisi Kristus memang Tuhan tidak bisa disamakan dengan Allah, karena
bahwa memang dimaknai Yesus punya dua natur. Tapi kemudian kalau baca yang di luar Yesus, Tuhan itu sama dengan Allah. Ketika tadi abang kutip raja-raja itu kan hanya menyebut Tuhan. Benar ya bang ya? Iya. Nah, makanya Saya kira itu mungkin argumentasi saya dulu bang. Iya. Baik. Silakan. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya akan cari jawaban. Abang nanya aja, nggak apa-apa. Kalau saya pun nggak ngerti, karena gini, saya belum terbiasa. TikTok ini saya baru 2 bulan. Jadi banyak catatan yang saya buat di komputer, sehingga saya memang mesti buka. Sudah saya pilah-pilah semua, tapi saya nggak sempat, nggak punya akses ke komputer. Oke, baik. Saya rangkumkan dulu bang, nanti abang tanggapi. Ayub 9 nomor 8, yang seorang diri membentangkan langit. Pertanyaan saya, apakah Kurios ada di sana? Kemudian di dalam Mazmur 72 nomor 18, terpujilah Allah Tuhan Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib. Seorang diri, pertanyaan saya, apakah anak Yusuf si tukang kayu ada di sana? Lalu kemudian di dalam Yesaya 44 nomor 24, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Siapakah yang menghampiri aku? Pertanyaan saya, apakah kakak pertama dari Nikodemus itu ada? Yakobus di situ sudah ada. Menurut saudara nih, menurut saudara. Jawaban saya sederhana bang. Iya. Allah berfirman itu dengan berkata-kata. Siap. Allah, saya kira itu sama pandangan kita dengan, kalau saya salah tolong dikoreksi. Di Siap. Muslim pun sama. Jadi maka Oke. jadi. Yes. Tapi Allah selalu dengan berkata-kata. Siap. Sehingga ketika teksnya dibilang seorang diri, tidak bisa dimaknai Allah tanpa kata-kata, Allah tanpa roh. Karena itu bisa kembali kita merujuk pada ayat kejadian. Pada mulanya bumi belum berbentuk dan roh Allah melayang-layang. Gitu kan? Ada 3 pribadi yang bisa kita temukan dalam konteks penebusan. Sehingga konteks penciptaan. Sehingga kata seorang diri tidak bisa juga serta-merta dimaknai tanpa kata-kata, karena Allah mencipta itu semua dengan kata-kata, firman. Oke, yang saya tanyakan bukan firmannya, bukan sifat Tuhan, bukan sifat kalam. Sifat kalam itu melekat pada diri Tuhan. Yang saya tanya, kakak kandung daripada Yakobus, apakah sudah ada di situ? Kalau dalam bentuk kemanusiaannya, berarti dia nggak ada. Saya lupa itu tadi di mana raja-raja ya? Iya, diterangkan dalam Mazmur 72:18, Yesaya 44 nomor 28, 24, kemudian Ayub 9 nomor 8. Dia seorang diri. Pertanyaan saya, apakah anak tirinya Yusuf sudah ada di sana atau belum? Yang ada itu kan firman-Nya. Oke, firman. Yang Baik. Kristus itu kan inkarnasinya dalam bentuk fisik manusia. Oke. Tapi kealahannya kan tadi 2 natur yang sudah saya jelasin. Oke, baik. Dengarkan kalimat yang saya akan lantunkan ini. Dengarkan, simak dengan seksama saudaraku. Firman bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang, ketika firman itu menjadi manusia, yang menjadi manusia ini adalah firman itu sendiri. Ketika firman itu adalah Bapa, maka yang menjadi manusia adalah Bapa. Maka keberadaan kemanusiaan itu keberadaan yang dikehendaki oleh Bapa itu sendiri. Maka yang menjadi manusia adalah Bapa itu sendiri. Betul atau salah? Kalau dilihat dari pribadi, itu kan ada 2. Tapi bahwa firman dan Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, setelah dia menjadi manusia, maka yang menghendaki dirinya menjadi manusia siapa? Bapa. Bapa. Nah, berarti yang menjadi manusia itu adalah Bapa itu sendiri. Betul? Tapi tidak boleh dilepas dari firman ya, karena Bapa tidak bisa tanpa firman, tanpa roh ya. Iya kan gini.
firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika firman itu adalah Allah, ketika dia menjadi manusia, maka siapa yang menghendaki dia menjadi manusia? Dirinya sendiri atau ada oknum lain? Kalau dilihat dari ini bukan berarti ada urutan satu subordinat ya. Penjelasan saya jangan dimaknai dari firman. Tetapi kalau dilihat dari itu kehendak Bapa. Oke. Berarti Bukan subordinat ya Bang ya. Biar teman-teman yang lain paham. Kita tidak sedang saya sendiri sedang menghilangkan itu. Bukan subordinat, bukan. Sekarang ketika Tuhan sendiri, apakah itu Bapa, apakah itu firman, apakah itu Allah yang menghendaki dirinya menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia, apa yang dia harus katakan? Apakah dia harus mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri, atau aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Menurut saudara, yang mana yang benar? Ketika Yesus berbicara, Yesus lagi berbicara dalam misinya dalam kodratnya sebagai manusia. Sehingga dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, gitu. Iya, tapi berarti dia pembohong. Dia nggak bohong. Loh, tapi dia lagi mengatakan. Tadi Anda mengakui bahwa yang menginginkan dirinya menjadi manusia adalah dirinya sendiri. Yang menghendaki dirinya menjadi manusia adalah dirinya sendiri. Yesus adalah dirinya sendiri. Dirinya adalah Bapa, dirinya adalah Allah, dirinya adalah Theos. Betul atau tidak? Betul. Kenapa dia mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak dialah yang mengutus aku. Yesus pembohong atau Anda salah iman? Yesus benar dan saya nggak salah iman. Nah, kalau begitu Yesus benar berarti Anda yang salah. Enggak. Loh, Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Ku di sini siapa? Yesus. Akan tetapi atas kehendak dia. Dia siapa? Abang mesti tahu dulu dia lagi bicara sebagai apa. Tunggu sabar. Ini kan yang berbicara Yesus. Yesus yang adalah Bapa yang datang berubah diri menjadi manusia atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Oh, kehendak Bapa. Berarti ketika Yesus adalah Bapa itu sendiri, sejatinya dia berkata, aku datang atas kehendakku atau kehendak yang lain? Dia lagi bicara dalam kemanusiaannya sehingga dia wajib memang menyebut itu. Sebagai manusia, tadinya dia datang sebagai manusia, dia datang. Paham dulu, biar jangan salah tafsir nanti. Yesus lagi berbicara dalam kodratnya, kemanusiaannya. Kemanusiaannya ini berada dalam keadaan manusia atas kehendak siapa? Bapa. Bukan kehendak Yesus. Bukan kehendak firman, tapi kehendak Bapa. Berarti tadi Bapa dan firman adalah satu, itu hoax. Enggak, satu. Tapi ketika bicara soal fungsi, itu kayak peran. Saya takut salah juga nih. Bapa memang yang Bapa dan anak memang tidak bisa dilepas. Tapi kemudian ketika Yesus datang, itu kan inkarnasi. Dia mengambil tubuh manusia. Tapi dia juga punya sisi kealahan. Jadi dipahami bahwa dia lagi bicara dalam kemanusiaannya. Dia lagi berbicara tentang Bapa. Baik. Saya kasih analogi sederhana. Ketika manusia menjadi babi ngepet, manusia dulu baru babi ngepetnya. Pertanyaannya, babi ngepet ini menjadi babi ngepet atas kehendaknya sendiri yang tadinya manusia atau atas kehendak oknum lain? Kalau begini Bang, kalau saya jawabannya sederhana. Analogi tentang kealahan tidak bisa dipakai, pembandingnya harus equal. Ya silakan. Karena ketika Abang menggunakan pembanding babi ngepet dan itu kan bicara soal kan tadi Anda mengatakan inkarnasi Bang. Manusia inkarnasi menjadi babi ngepet. Babi ngepetnya ditanya, atas kehendak siapa kau berubah menjadi babi ngepet? Apa kata babi ngepetnya? Atas kehendakku sendiri. Salah atau tidak tuh? Agak berbeda begini, karena babi ngepet dan manusia itu
dua entitas yang berbeda, nggak bisa Kalau disamain. kalau Tuhan dengan pencipta sama nggak entitasnya? Kalau Tuhan, kalau Yesus dengan Bapa kan entitasnya satu. Satunya dari mana? Aspek kesatuannya yang mana? Tadi Dalam hakikatnya sebagai Allah ya. Oke, dalam hakikatnya sebagai Allah. Nah, kalau hakikatnya Yesus adalah Allah itu sendiri, kenapa dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Sebab dia lagi bicara dari sisi kemanusiaan. Jadi gini Bang, Abang tidak boleh, ini gini, kalau statement Abang, saya agak khawatir Abang membuat percampuran. Jadi Allah dan manusia jadi tercampur. Itu yang keliru. Itu Oke. yang tidak diimani secara iman Oke. Kristen tidak mengamani itu Bang. Ya, Tidak ada percampuran. Oke. Saya sampai di sana. Bisa tidak kalau ada kemudian orang yang menganggap bahwa Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau saya nggak bisa karena saya bukan saya Anda ciptaan. mengatakan tidak bisa karena kapasitas Anda sebagai manusia saat ini, tapi sejatinya Anda adalah Tuhan. Boleh nggak kayak gitu? Kalau saya Tuhan saya boleh, tapi kan saya sadar saya bukan manusia. Nah, Saya bagaimana manusia. dengan Yesus? Sadar nggak Yesus kalau dia bukan Tuhan? Yesus sadar Yesus Tuhan. Di mana itu dia katakan? Anda kalau baca Markus saya berapa? lupa. 14 ayat 62 pernyataan tegas sebenarnya juga begini Bang. Iya. Kalau Abang baca, akulah jalan kebenaran, akulah roti hidup, akulah macam-macam itu kan. Itu sebenarnya pernyataan yang sama yang Yesus membuat klaim yang sama dengan Allah yang menyatakan diri pada Musa ketika Musa bertanya, namamu siapa supaya saya sampaikan pada orang Israel? Aku adalah aku. Jadi ketika Yesus menyampaikan roti hidup itu sebenarnya Yesus mengutip hal yang sama. Itu klaim. Iya. Pernyataan Sekarang- Yesus ya. Iya. Jelas. Sekarang begini. Kalau Abang baca egoimi kalau nggak salah. Iya. Saya lupa bahasa. Paulus juga sering mengatakan itu, Yohanes juga sering mengatakan ego emi. Nah sekarang gini, saya akan memaksa Anda adalah Tuhan. Sekarang Anda mau ngomong apa? Gini, kalau Paulus, begini saya jawab pertanyaan Abang dulu ya. Iya. Kalau Paulus sama itu kan jelas. Begini, Yesus, murid-murid Yesus kalau Abang baca di dalam Injil, itu menyembuhkan di dalam namanya. Kemudian nama siapa? Nama Yesus. Bukan Ada apa dengan nama Yesus, Bang? Abang makanya tanya dulu itu. Iya. Ada Iya, saya apa tanya. dengan nama Yesus sehingga Yes. berkuasa menyembuhkan? Yes. Kemudian ada murid-muridnya menyatakan, ada di luar kami yang menyembuhkan orang dalam namamu dan kami melarang. Yesus bilang jangan. Itu powerful namanya. Kenapa? Karena selama ini mujizat itu dilakukan dengan nama Allah. Sehingga dari pernyataan itu tegas Bang. Kita tidak melihat kealahan Yesus dari satu ayat saja. Tapi kemudian korelasi dengan ayat-ayat yang lain. Begitu Bang, sumpah. Yang Iya. saya hormati. Baik saudaraku, jadi gini, kita tidak akan bisa sampai kepada poin kebenaran kalau kita mulai dari akarnya. Iya, Tadi- saya paham. Ya, tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa Tuhan itu seorang diri, anak Yusuf belum ada di sana, anak Maria belum ada di sana, kakak Yakobus belum ada di sana. Itu Secara poin. kemanusiaan ya. Yesus, iya, secara kemanusiaan betul. Nah, sekarang ketika Anda berbicara berinkarnasi, Tuhan berinkarnasi itu maksudnya adalah Tuhan membentuk diri dalam bentukan baru, bentukan lain. Betul? Karena begini Bang, ini saya jelasin ke Abang dulu. Memang gini, saya buat pernyataan yang mungkin cukup tegas ya. Pertama, Tritunggal itu, Trinitas itu bukan soal jumlah Allah. Tapi juga bicara soal Allah yang menyatakan dirinya. Tritunggal itu juga bicara soal misteri Allah. Jadi ada banyak hal yang memang tidak bisa pakai logika matematika Bang. Kalau Abang pakai logika matematika nggak ketemu. Nah, saya tahu bahwa kebingungan kita karena kita datang dengan logika matematika. Logika matematika itu materi. Semua yang ada di bumi yang terikat dengan ruang dan waktu itu terikat dengan logika matematika.
Tapi kemudian Allah tidak terikat dengan itu. Allah bisa bekerja dalam dimensi ruang, waktu, dan materi, tapi Allah tidak terikat dalam dimensi ruang, waktu, dan materi. Oke, baik. Boleh saya bertanya kepada saudara? Boleh abangku? Oke, Yesus terikat gak ruang dan waktu? Sebagai manusia, Yesus terikat ruang dan waktu. Sisi kemanusiaannya. Nah, sekarang Sisi kemanusiaan. ada oknum. Oke, sekarang ada oknum yang menuhankan Anda. Jangan, Karena saya bukan Anda- Tuhan, Bang. Kenapa Anda mengatakan Anda Tuhan? Anda bukan Saya Tuhan. bukan Tuhan, Bang. Saya bukan Alasannya? Tuhan. Alasannya? Ya karena saya sadar, saya memang bukan datang dari sana kan. Nah, Yesus sadar nggak kalau dirinya itu Tuhan? Yesus sadar, makanya Yesus menyebut ego eimi berulang kali. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyatakan diri. Kalau abang baca Markus 14:62 itu jelas. Kalau abang tahu kenapa, entah ini diskusi kita, entah kita kesampingkan dulu diserupakan atau bukan. Tapi yang jelas hukuman yang diberikan oleh ahli-ahli agama, abang baca dengan tegas di Markus 14 ayat 62. Ahli Farisi itu tahu Yesus lagi menyamakan dirinya dengan Allah. Salah dalil, saudaraku. Justru kalau Markus 14:62 itu membuktikan Yesus itu anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anda salah dalil. Mungkin maksud saudara itu Yohanes 10 kali. Jadi menurut saudara, Yesus sadar kalau dirinya Tuhan, tapi tidak ada pengakuan itu dari mulut Yesus. Nah, justru saya mengatakan jangan-jangan Anda lah Tuhannya. Karena Anda lebih tahu dari Yesus, kan gitu, Bang? Kan bisa jadi orang mengatakan, saudara PEP 37 itu adalah Tuhan. Oh, tapi dia tidak mengajarkan dirinya Tuhan. Itu karena dalam keadaannya manusia, dalam kodratnya manusia. Kan gitu. Sementara ketika kita tanya Yesus, dari mana sisi ketuhanannya? Nggak ada sisi ketuhanan pada diri Yesus. Makanya saya katakan tadi, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Contoh misalnya, ada manusia merubah diet. Tak mungkin akan berkata, aku jadi babi ngepet bukan atas kehendakku sendiri. Karena saya sekarang babi. Loh, yang menjadi babi ini adalah kamu sendiri yang tadinya manusia. Yang menginginkan kamu menjadi babi adalah kamu sendiri. Tapi kenapa ketika kamu menjadi babi, kau katakan, dalam kodratku babi, bukan diriku sendiri yang mau menjadi babi. Lalu yang menjadi babi ini siapa? Katanya tadi Bapak. Katanya tadi Theos. Kenapa sekarang mengingkari dirinya? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa kamu datang? Kalau yang mengutus itu adalah kamu sendiri. Harusnya aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri. Itu baru betul. Kalau saudara mengatakan Tuhan itu tidak bisa kemudian dinilai dengan numerik, dengan nomor 1, 2, 3. Tapi faktanya Anda mengatakan Yesus dalam kemanusiaannya, dia bukan Bapa itu sendiri. Berarti kan sudah dua. Ada yang manusia, ada yang roh. Yang membuat dia bernilai, berjumlah, Anda. Bukan kami Muslim. Anda yang membuat dia menjadi angka. Kenapa? Pada saat dia seorang diri, sendiri, ditanya, apakah anak Maria ada di sana? Tidak ada. Kapan kemudian dia ada? Pada saat Maria ngeden. Berarti sudah berapa? 2. Yang membuatnya dia berangka siapa? Anda sendiri. Terkecuali masih tetap teguh memegang pengajaran Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Aku Yesus Kristus yang Engkau utus. Baru Tuhan itu tidak berangka, tidak berjumlah, tetapi satu dalam keesaan. Tapi dengan pola Anda seperti ini, Anda lah yang membuat dia menjadi angka. 1, pada saat dia bentuk roh, dia sang diri dan dia bukan anak Maria. 2, ketika dia berubah menjadi anak Maria. 3, ketika juga datang dalam rupa burung merpati. Ada berapa jumlah dana? 3. Kalau Anda mengatakan itu tidak berjumlah, lihat 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang menjadi saksi di kerajaan surga. Ada berapa? 3. Berangka? Yes. Nah, gimana tuh? Yang membuat dia menjadi angka-angka adalah iman saudara.
Satu Bapa, dua Anak, ketiga Roh Kudus. Ada berapa? 3. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada berapa yang menjadi saksi di sana? 3. Sekarang kalau analogi Anda menjadikan manusia, tubuh manusia ini sebagai analogi Tuhan yang Trinitas itu, sekarang ketika saya bersaksi di pengadilan, seorang diri, boleh enggak saya mengatakan saya bertiga menjadi saksi? Loh, mana yang duanya Pak? Hatiku, jiwaku, rohku, dan juga pikiranku yang menjadi saksi bersama dengan jasadku. Apa sedeng atau sinting atau gila ini menurut hakim? Sedeng. Makanya tidak bisa analogi manusia dijadikan sebagai asumsi untuk mengatakan Tuhan itu sama seperti manusia. Roh, jasad, dan pikiran. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena ketika kita bersaksi layaknya 1 Yohanes 5 nomor 7 di surga, kita tidak layak duduk di sana sebagai saksi dengan mengatakan kami tiga-tiganya saksi. Siapa aja 3 itu? Jasad saya Pak, rohani saya Pak, pikiran saya Pak. Oh, nggak bisa. Saksi yang benar itu seperti yang diperhatikan oleh Yesus dalam Yohanes 8 nomor 18 dan seterusnya. Jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri. Nah, kalau tidak seorang diri, emang berapa orang? Berdua. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, ini menurut Yesus, 2 saksi adalah sah, dan aku bersaksi tentang diriku, Bapa yang di surga juga bersaksi tentang diriku. Ada berapa saksi? 2. Itu baru betul. Tapi kalau Anda mengatakan saya bersaksi berdua, siapa yang kamu temani bersaksi? Jasadku dan rohku. Itu sedeng Pak. Sedeng, gak rasional. Sementara perintah di dalam kitab saudara, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Berarti akal yang harus menjadi filter kebenaran, lalu kita imani. Demikian. Oke, selamat sore Samuel Aldo. Samuel Aldo. Selamat sore. Samuel Aldo. Halo, selamat sore Bang Robert. Selamat sore. Assalamualaikum. Shalom. Agama apa? Saya Katolik. Oke. Bang Samuel Aldo, selamat sore. Sekali lagi saya tanya, gak dijawab, saya turunkan. Selamat sore Bang Samuel Aldo. Oke, saya turunkan. Oke, apa yang mau diskusikan Bang Robert? Ada yang mau ditanggapi pernyataan Bang Juma? Terima kasih saya sudah boleh masuk di room ini. Saya ingin menyampaikan ya, keimanan, kalau keimanan itu perspektifnya vertikal ya. Kalau keimanan itu kenapa disebut iman? Karena panca indera tidak mampu gitu. Jadi kalau agama lain menafsirkan agama lain, nggak bakal ketemu gitu. Nah sekarang begini, kalau dalam Islam Tuhan Yesus juga dihormati, ya kan? Dia sebagai nabi utusan. Kita harus juga, tapi kalau di agama kita perlu diperdebatkan. Dan kalau secara filsafat Tuhan, ketuhanan sendiri ya, saya melihat dari Komal-Komal ini itu ingin mendefinisikan Tuhan. Jadi Tuhan diatur menurut dalil-dalil yang disebutkan. Sedangkan itu semakin mengecilkan Tuhan. Kalau ingin mendefinisikan Tuhan, ingin menjelaskan Tuhan, itu sebaiknya diam. Karena bagaimana mungkin ya keterbatasan manusia itu dengan biji pasir ingin menjelaskan samudra, itu semakin mengaburkan maknanya. Jadi ingin menjelaskan Tuhan dengan bahasa manusia yang masih belepotan gini, masih otaknya sekecil ini, kita semua ini nggak bakal ketemu. Bagaimana menemukan Tuhan? Kita hanya cuma diam dan merasakan ciptaannya. Jadi jangan berfilsafat mengenai Tuhan. Bang Robert ini mau berdiskusi atau mau berceramah? Ya, saya mau ingin apa namanya? Maksudkan Anda di sini. juga ngomongnya belepotan. Anda juga ngomong belepotan. Ya, iya, makanya. Ya kan ya ya udah saya Anda juga. turun saja. Jangan
Oke. Saya tanggapi dulu sebelum ke tempat yang lain, Ukti. Jadi betul Bang Suma. apa yang dikatakan. Sabar, Bang. Saya tanggapi dulu yang barusan. Oke, betul apa yang saudara katakan tadi. Siapa namanya, Pak Robert? Mudah-mudahan Anda masih mendengarkan saya. Karena itulah kemudian Tuhan mutlak tidak boleh kemudian ditampar, diludahin, diseret, dibunuh. Kenapa? Ketika ada oknum Tuhan yang diberlakukan seperti itu, maka pernyataan saudara tadi itu tidak berlaku. Oke? Nah, sekarang di Islam, laisa kamislihi syai'. Tuhan itu tidak serupa dengan apapun sehingga akal kita kemudian tidak bisa menjelaskan seperti apa wujudnya, seperti apa keberadaan, seperti apa kemudian dimensi yang dia punya. Nah, sekarang saya ajarin melalui kitab saudara. Di dalam pengabaran Bible 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk. Bukan dia berarti. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus terhampiri. Bukan Yesus berarti. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat. Di mute. Yesus bukan hanya dilihat. Yesus malah dibunuh. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Yesus bukan hanya dilihat. Yesus disalib. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Yesus kuasanya tidak kekal. Bahkan untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Roma, itu tidak bisa. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Laisa kamislihi syai'. Itu baru betul. Dikuatkan di dalam 2 Korintus 4 nomor 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, Yesus kelihatan, sifatnya sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Laisa kamislihi syai'. Itu baru benar. Jadi kalau Anda menarasikan Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan logika, Tuhan tidak bisa. Yes, oleh karena itulah saya menyampaikan Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus bukan hanya bisa dilogikakan, Yesus bahkan bisa dibunuh. Itu sederhananya demikian. Silakan yang lain. Saya jawab dulu boleh? Saya jawab boleh, sebentar boleh? boleh. Saya Boleh, kebetulan mau jalan. Boleh izinkan saya jawab Bang Suma? Silakan. Lanjut. Abangku, izinkan saya menjawab. Gini Bang, memaknai konsep penebusan itu mesti dilihat dari kita Kejadian 3. Kejadian 3 itu manusia jatuh dalam dosa. Kemudian ketika di dalam Taman Eden itu, manusia itu menutup dirinya itu dengan daun-daun pohon ara. Kemudian Tuhan memberikan pakaian bagi mereka dari kulit binatang. Artinya pada saat itu penebusan pertama terjadi. Nah kemudian Adam ini kan gagal. Adam gagal sebagai gambaran Allah karena Adam jatuh dalam dosa. Kemudian memang Kristus harus datang untuk mengganti apa yang tidak bisa Adam lakukan. Dan memang konsepnya itu Yesus, penebusan itu memang Allah itu adalah Allah yang adil, tapi sekaligus Allah yang penuh kasih. Dua itu nggak bisa dipisahkan, Bang. Nggak bisa kita pisahkan Allah yang adil dan Allah yang mengasihi. Sehingga bagi kami nggak ada masalah bahwa Allah itu kan kemanusiaannya yang mati, dan itu nggak ada masalah. Sebentar, ini anak saya telepon, saya matiin dulu. Bahwa kemanusiaan yang mati kan kemanusiaannya. Coba Bang baca, bahkan taat sampai mati sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan yang mati, bukan Allah yang mati. Makanya Yesus itu punya dua natur. Kita sepakat bahwa pada diri Yesus tidak bisa kita mengatakan Tuhan dan Allah adalah sama, karena dia punya dua natur. Iya. Tapi kemudian kalau Abang melihat ayat yang lain, sekarang begini. bisa disamakan. Begitu, ya, atur. Iya. Oke. Yesus punya dua pribadian, Bapak, Theos. Bapak kan satu, tadi udah saya jelasin. Iya. Makanya saya tanya, kalau Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, kan pertanyaannya saya, Bapak itu punya berapa pribadi sang Bapak ini? Allah itu kan satu hakikat, ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh. Yang berinkarnasi Menurut siapa itu tuh? kan
Menurut itu menurut siapa, Bang? Itu menurut siapa? Abang baca aja di situ, kalau kita Tritunggal ini kan memang tidak tertulis. Sama kayak tauhid tidak tertulis, tapi makna itu ada di dalam Quran dan ada juga di dalam Alkitab. Sejak Kejadian 1 Jadi gini. itu sudah jelas bahwa ada Bapa, ada Roh Allah, itu kan? Ada firman Allah, Ada itu air? jelas. Ada samudra? Bukan. Anda Bukan, iya. jangan lupa, ada air, Iya. ada samudra, ya kan? Apakah mereka bagian daripada Allah itu sendiri? Bukan, melayang-layang di atas permukaan air, tapi Yang bukan, melayang ini siapa? Yang melayang-layang ini siapa? Coba baca Kejadian 1 deh. Enggak, saya tanya, yang melayang-layang ini siapa? Roh Allah atau Allah? Ayo, Bang. Ya kayaknya Bang lagi buka data. Jadi gini, Kejadian 3 nomor 13, 1 Yohanes 3 nomor 8, ajaran ini jelas. Yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa adalah iblis. Yang terkutuk adalah bumi. Yang terkutuk adalah ular. Tapi ajaran Paulus di dalam kitab saudara Roma 5 nomor 12, yang menyebabkan dosa itu menjalar ke manusia adalah Adam. Ini fitnah. Ini fitnah ini. Ini fitnah pendiri agama saudara, karena ingin menjajakan Yesus sebagai penebus. Kejadian 3:13, 1 Yohanes 3 nomor 8, iblis yang menyebabkan Adam masuk ke dalam dosa. Adam tetap dalam dosa? Tidak. Dia bertaubat, dia diberkati. Di mana dituliskan? Kejadian 5. Baca satu perikop. Kejadian 5 jelas Tuhan memberkati Adam, memberkati istrinya, memberkati anak keturunannya. Lalu mana dosa yang diwariskan kalau dia diberkati? Nggak ada. Kenapa ada dosa waris yang dijajakan oleh Paulus? Karena Paulus ingin menjadikan Yesus sebagai tameng penghapus aturan-aturan Tuhan kepada orang Romawi dan Yunani. Kenapa Paulus ini ingin menjerat Romawi dan Yunani? Karena dia ingin pengikut. Makanya ajaran yang tidak mungkin dianut oleh orang Romawi dan Yunani pada kala itu dihapuskan di dalam pengajaran Paulus. Apa itu? Sunat dan juga makan babi. Itu dihapuskan oleh Paulus supaya Romawi dan Yunani bisa jadi pengikutnya. Makanya dikatakan di dalam Galatia 2, di dalam suratnya Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang mengutus dia? Kepada orang-orang yang tidak bersunat. Di mana Yesus? Yahudi. Ya, di mana Yesus mengutus Paulus? Di mana tuh? Anda baca Kisah Rasul 9. Di situ jelas orang yang akan itu dipakai tulisan adalah siapa? Paulus. Itu tulisan siapa? Kisah para Rasul, setahu saya Lukas ya. Lukas. Di mana Lukas mendapatkan mandat? Apakah dia nabi? Lukas itu kan juru tulisnya Paulus kalau nggak salah. Oh, bagus. Nah, Anda sudah mengakui. Berarti Anda sudah menjelaskan yang mengatakan Rasul Paulus itu adalah rasul adalah Paulus sendiri melalui tangan asistennya. Nah, yang saya minta pengakuan Yesusnya mana? Nah, sabar Bang, abang keliru nih. Abang dengar apa kata Yesus kepada Ananias? Yang mencelikan mata Paulus adalah Ananias. Ananias dipakai karena Yesus ngomong, orang ini akan saya pakai. Saudaraku, yang mengatakan tentang Ananias itu pemberitaan dari mana? Ya, abang baca. Anda baca di kitab mana? Di kitab mana itu? Lukas. Ya, kisah para rasul. Lukas semua yang iya tahu. Lukas semua yang menyusun itu semuanya bersama dengan Paulus. Mereka yang menyusun itu. Yang saya tanya, Yesusnya mana? Abang jangan lupa, waktu pewahyuan itu, waktu Lukas Paulus dipanggil, itu Paulus berencana untuk menganiaya orang jemaat mula-mula. Dan pada saat itu bersama dengan rombongan. Yesus berseru apa? Paulus, ini engkau telah menganiaya aku. Paulus bilang, siapa engkau? Aku Yesus yang engkau aniaya. Anda akan semakin ribet nanti.
Suara yang mengatakan Saulus Saulus itu suara Tuhan, suara Bapa atau suara manusia? Yesus sendiri yang berbicara dengan jelas. Itu Kalau suara Abang baca, Tuhan atau suara manusia? Suara Tuhan Suara atau suara Yesus. manusia? Suara Suara Yesus, manusia atau Tuhan. suara? Suara Tuhan Suara karena Tuhan. Yesus sudah mati. Berarti Yesus bohong bahwa engkau tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, Musa juga mengatakan demikian. Tidak ada manusia dapat hidup karena mendengar suara Tuhan. Yesus Yang mengatakan, berkenan Bapa kepada yang Tuhan, mengutus aku, ya. suaranya tidak bisa kau dengarkan, wajahnya pun tidak bisa kau lihat. Ini bohong atau tidak? Nggak bisa dimaknai seperti itu. Loh, Abang membuat tafsir yang agak keliru. Gua tahu Karena sih. Allah pun dalam Tertulis beberapa itu. kali memang berbicara dengan Adam. Allah berbicara dengan Musa langsung bisa. Ketika 10 perintah Tuhan itu Adam berbicara dengan Musa. oh salah Tetapi- Anda. Salah. Di dalam Iya. kitab Kejadian 12 jelas sekali dikatakan, jika di tengahmu ada nabi, aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan berkata kepada nabi tersebut melalui mimpi. Lalu Musa Dengan menuliskan, Musa itu kalau abang baca baik-baik itu berhadapan kok. oke, ya, memang berhadapan, tapi yang Tapi dihadapi kemudian itu adalah pernyataan berhadapan. Tuhan. Bukan wujud Tuhannya yang datang, tapi pernyataan Tuhannya. Sama seperti ketika Anda berhadapan dengan saya, yang datang di depan Anda itu adalah suara melalui HP, bukan saya. Apakah HP Anda adalah saya? Bukan. Begitulah Tuhan berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah sekarang Anda jangan lupa pernyataan juga Allah menulis dengan jarinya di dua loh batu. Jadi makanya saya bilang pernyataan saya Allah tidak terikat ruang dan waktu, bisa bekerja dalam dimensi ruang waktu materi, tetapi Allah juga tidak terikat dimensi ruang dan saya waktu. menorehkan suara, kata-kata dan kalimat di sebuah HP. Anda percaya enggak? Iya percaya. Nah, apakah HP itu adalah saya? Suara Anda adalah Anda, Pak. Oh bukan, Anda keliru. Anda keliru. Suara saya ketika sudah terlontar keluar dari saya itu bukan saya. Contoh, suara saya Anda rekam. Apakah saya yang ada di HP Anda yang Anda rekam itu? Kalau begitu pertanyaan saya gini, saya coba tanya ke Anda. Saya Iya, balik. nih. silakan. Iya, silakan. Kitab suci itu firman Allah atau bukan? Firman Allah, betul. Karena itu udah keluar dari Allah loh, udah jadi buku loh. Nah, itu Berarti perkataan bukan Allah. firman Memang Allah. saya tidak mengatakan bahwa itu Nggak, bukan ini firman pakai Allah. argumentasi, saya pakai logika yang sama loh. Iya, silakan. Kan katanya Anda tanya kalau ke udah saya, jadi- silakan. Kalau Anda- udah jadi bentuknya dalam HP bukan lagi suara saya. Berarti kalau udah jadi kitab Tapi suci itu bukan itu suara, Bung, itu suara saya, tapi itu bukan saya. Betul atau tidak? Iya kan yang saya bilang tadi pernyataan saya kan itu suara Anda, Pak. Iya, tapi bukan saya kan? Suara Bang Suma adalah Bang Suma. Oh, Anda keliru. Anda keliru. Iya. Berarti flash disk yang berisi suara saya Anda anggap Suma. Gitu. Sama kayak tadi saya pakai analogi yang sama. Firman Allah tertulis dalam buku firman Allah bukan? Firman Allah. Al-Quran Nah, itu betul. firman Allah. Tapi apakah Itu Al-Quran itu tidak- Allah? Bukan. Itu sudah lepas dari Allah loh. Iya, makanya saya tanya, apakah Al-Quran itu adalah Allah? Kalau kami firmannya kalau kami memahami firmannya itu adalah Allah sama. Nah, Firman tadi dan makanya Allah saya adalah tanya satu kepada kesatuan. Anda. Tadi di awal, struktur cara berpikir Anda ini yang perlu diluruskan. Tadi Anda mengatakan dan menolak data ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Anda mengatakan apa? Itu karena dia dalam keadaan manusia. Loh, yang mau menjadi manusia siapa? Kan Bapak. Yang merubah dirinya menjadi babi ngepet tadi siapa? Kan manusia itu sendiri. Terus kenapa ketika dia menjadi babi dia mengatakan dalam keadaanku menjadi babi, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Loh, kamu berubah Gini. menjadi babi karena kehendakmu Gini, sendiri. analoginya nggak setara. Setara, Bang. Kenapa? Setara. Nggak Setara. Kenapa saya bilang nggak setara? Karena babi ngepet itu ada komponen di luar manusianya. Kalau mistik itu Maksudnya? kan di luar manusia. Itu kan bukan Maksudnya manusianya. Kalau yang saya pahami, kalau orang Sekarang jadi babi manusia. ngepet, Sekarang ini gini, kita pakai manusia analogi Abang Kuma tersebut. dulu. Iya, Kita pakai analogi manusia Bang Kuma tadi, ya. manusia Iya. tadi merubah diri berinkarnasi menjadi babi ngepet, menjadi babi.
kan gitu. Manusia. Nah sekarang Saya nanya sebelum lanjut, saya nanya. Manusia Ya. yang normal bisa langsung jadi babi ngepet nggak? ya jangan kayak gitu. Loh, Ini ya, analogi. kita uji analoginya. Kita mesti uji analoginya. Analoginya nih logis gak? Karena analogi yang Anda Bapak ingkarin pakai- enggak? Anda ingkarin enggak bahwa di tengah-tengah kita ada instrumen yang dibangun tentang babi ngepet? Anda imani? Babi ngepet itu ada komponen manusia, ada komponen di luar manusia. Tapi kalau bicara Oke. Yesus, komponennya satu, sehingga tidak setara. itu? Saya bilang, analoginya nggak logis. Oke, komponennya satu. Nah sekarang ketika Bapa itu maha kuasa, Yesus maha kuasa atau tidak? Yesus dalam kemanusiaannya tidak maha kuasa, Nah, itu tapi Yesus dalam berarti tidak kealahannya satu. Berarti Bukan. tidak satu. Nggak bisa, Bang. Yesus Nggak punya bisa. kelemahan. Yesus punya kelemahan, betul? iya. Sebagai manusia iya, tapi Bapak punya kealahannya kelemahan. Dengar. Bapak punya kelemahan tidak? Theos punya kelemahan tidak? Yesus sebagai Allah tidak punya kelemahan. Loh, Yesus sebagai manusia punya kelemahan. Sebagai sisi dalam kemanusiaannya iya. Ya, sekarang Bapak utuhnya punya kelemahan. Punya sisi kelemahan ini Bapak atau bukan? Yang kemanusiaannya dong nggak bisa gitu. Itu pertanyaan tertutup dan saya tidak terjebak. Loh. Saudaraku, terjebak dengan Anda pertanyaan mengatakan, oh jelas Anda terjebak, Anda yang menjebak diri Anda sendiri. Saya Tuhan tidak punya terjebak. kelemahan. Karena statement saya Dengarkan, konsisten. dengarkan. Tuhan punya kelemahan Abangku yang atau baik tidak? hati. Sang Theos. Bang, aku minta izin boleh nggak? Abang yang baik hati. Boleh. Anakku udah Oke, telepon oke. aku, tapi boleh nggak kita Oke. diskusi ini lanjut? Boleh. Habis tadi mungkin juga setengah boleh. jam atau 1 jam lagi saya akan masuk lagi. Kita akan diskusi soal ini Satu lagi. jam saya belum bisa. 1 jam kemudian saya belum bisa. Saya masih Oke. ibadah. Pokoknya nanti saya lihat Bang semua ada di mana, nanti saya nimbrung deh. Habis tarawih aja. habis Oke, baik tarawih. saudaraku. Thank you. Anda pertahankan argumen Anda, saya suka. Habis tarawih ya. Iya, kita dialog yang berakal lah dan bermartabat, Betul. Bang. Oke, bisa kita ngegas tapi jangan hujat kan gitu. Tegas Iya, aja, jangan tegas. hujat aja. Oke. Siap, Ini 86,3. saya pun Oi. karena saya berasal dari suku yang memang bahasanya begini, Bang. Bukan Sama marah. kita. Iya, sama kita, sama. Iya. Gak apa-apa, yang penting jangan kita caci maki ya kan? Iya, Keras boleh. sip. Ini dialog yang membangun kok menurut saya. Kritis boleh tapi jangan menghujat. Baik, serius kita ini. Lanjut. Ya udah, diurus dulu anak-anak kita diurus Iya. dulu, Bang. Mereka butuh Iya. perhatian Bapak. Terima Silakan. kasih ya, Bang. Oke, Salam ya buat siap. semua ya. Oke, siap. Ini Bang Handi dari sekte mana, Bang? Batula SE. Batula SE. Udahlah kalau gitu Batula SE. Sama dong yang dibawanya. Sama. Yang dibawa juga itu. Iya. Atau apa yang mau didiskusikan Bang Handi? Apa? Anda Trinitas. Saya Trimurti. Apa yang Anda tanggapin dari pernyataan Bang Zuma? Kalau menanggapi tadi sih ya teman-teman ya, itu diskusinya anak ini sebenarnya ada bisa terbuka doktrinnya, tapi kadang-kadang masih berat juga. Tapi kalau lama kelamaan berdiskusi dengan metode seperti ini, tidak ke personal, tidak ada hujatan, saya rasa nggak nyampe 3 kali 24 jam deh sudah bisa berhenti menuhankan manusia. Saya yakin itu. Betul. Masalahnya kita berdata, Yang mau Bang naik Handi. agama iya. Kristen aja, typing di bawah Kristen gitu. 1 kali 24 jam Oke, kan tamu lanjut. harus lapor nih. Nah, kalau 3 kali 24 jam ya kembali ke jalan yang benar, kan gitu. Bener gak? Dari tadi sebenarnya gatel ini Bang ya, pengen ikut campur. Aduh, kata Dewa teh. Tadi sebenarnya Dewa ngasih pertanyaan jebakan juga Bang. Pertanyaan kedua dan ketiga pasti dia kejebak dengan jawaban dia. Cuma karena ada Bang Juma, Dewa nggak enak juga kan, ya sudah. Enggak, kalau langsung Oke, kejebak ginting selesai lagi, dialog ginting. kita. Ya sudah tuh, di sini mau maghrib, Dewa mau nyambel. Makasih banyak Bang Juma, Bang Andi, sama Bunda ya. Jangan lupa nanti Bang Juma kalau jadi itu mau bersahadat, Udah saya ganti itu serahkan nama nanti itu, ke lupakan. Bang Juma ya. Baik. Iya, iya. Belum ada kabar beliau nih, Bang. Iwan Villa, terima kasih banyak. Iya. Bang Jia, terima kasih banyak. Ada Barakallah. oknum lain lagi, Bang. Tolong saksikan nanti ya, ada yang mau bersahadat di tempat Dewa.
Insya Allah kalau jadi malam, kalau tidak jadi malam ini, insya Allah besok. Terima kasih banyak. Nanti ditunggu kehadiran Bang Juma. Bang Andi ya, Bunda. Ya, siap. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kalau berarti kalau tepat banyak betul jadwal Bang Juma. Kalau jadi itu nanti malam ke sini sama ke tempat Bang Dewa juga ya. Iya, Ukti. Tadi dia udah dari WA saya mau minta telepon, cuman masalahnya saya lagi live gak bisa nelpon. Nah saya suruh masuk ke TikTok tapi dia nggak masuk. Mungkin jaringan, kita maklumi aja. Iya. Dia mau ngomong, dia udah kasih KTP-nya Bang, udah kasih KTP-nya 2 orang yang mau mualaf. Udah, Masya Allah. jadi ya. Cuman itu dia tadi. Akhi barakallah. Akhi Muhammad Zia, Masya Allah, barakallah fikum wa akhi. Iya baik banget semua. Terima kasih saudara. Ini baru nih kayak gini dong. Jadi anak Lubuk Pakam bukan anak Medan. Ini baru bener. Enak kan? Medan. Medan Pakam 1 jam buat situ. Anak Medan. Medan Pakam 1 jam. Iya, ke Pakam ke Medan aja makan waktu. Ngaku-ngaku anak Medan. Seattle. Anak Medan itu aku. Anak Medan aku, anak Amplas. Bang Erik juga anak Medan pada bulan. Oh, anak bulan. Udah jadi ya? Apa yang mau diskusikan? Bosan juga aku Mbak Ginting nih. Soal ke apa? Kok malas? Apa? Bosan atau malas? Bosan lah sih dirimu aja. Aku mau Iya. Kemarin sampai diturunkan aku karena bosan ya. mana ada turun sendiri. Jangan fitnah ya, turun sendiri. Ukti Apa mau- dan tinggal Aduh. 10 menit kurang lebih Bagus. buka puasanya. Ya, Oh, nanti Pak kita Juma Bang ini lanjut. Juma enak pun sebenarnya bosan diskusi. namamu Bang Ginting. Enggak, Bang Bosan. Juma bosan samamu Bang Ginting. Bener Bang Juma bener. Bagus bosan Orang mau sama. buka gitu. Bosan. HP juga panas Ukti, jadi saya nanti keluar dulu. Kalau misalnya sebentar malam ini baru saya masuk, panas ini HP. Mau Ya,